Selamat menyambut kita semua. Kita percaya Tuhan yang sudah diberikan, Tuhan yang berfirman, Dia yang akan memberikan kita kemenangan. Dan pada pagi hari ini kita juga merayakan hari kemerdekaan negara kita. Mari kita angkat perjuangan kita, mari kita tinggikan namanya, dan memberikan kita kemenangan. Kita angkat perjuangan kita, Tuhan yang ada di kita. Saya undang orang
Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Indonesia kami Tuhan. Kami sudah merdeka Tuhan. Engkau memberikan kami kemerdekaan yang Tuhan berikan kami Tuhan. Dan kami juga banggakan Tuhan. Kami sudah merdeka di dalam Engkau Tuhan. Kami merdeka Tuhan. Kemenangan sudah Engkau berikan bagi bangsa Indonesia kami Tuhan. Dan kami juga merdeka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengalahkan maut itu Tuhan. Kami mau mengalahkan segala dosa itu Tuhan. Karena kemerdekaan sudah Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Pelihara Tuhan negara kami Tuhan. Pulihkan negara kami Tuhan. Negara Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga negara kami hari demi hari Tuhan, tahun demi tahun Tuhan, lebih takut akan Engkau Tuhan. Lebih banyak suku-suku Tuhan, banyak bangsa-bangsa yang mengaku Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan segala Tuhan Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala Raja Tuhan. Banyak suku-suku yang menyembah Tuhan, banyak yang mengakui Tuhan bahwa Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Syukur hanya bagi nama Tuhan. Segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati kami semua yang ada di sini Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkatalah Engkau akan kami semua yang ada di sini Tuhan. Baik kami para pelayan-Mu Tuhan, baik kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga pujian dan penyembahan yang kami naikkan saat ini Tuhan, semuanya itu bagi nama-Mu Tuhan. Semuanya itu kemuliaan nama-Mu Tuhan. Untuk harum bagi nama-Mu Tuhan. Kami persembahkan Tuhan pujian kami, penyembahan kami hanya untuk nama Tuhan, hanya untuk satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang hidup, yang berkuasa, yang menaklukkan maut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan, kami siap Tuhan untuk memulai dan mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ada haleluya Bapak dan Ibu. Amin. Kita percaya kita akan berkati Tuhan lewat penyembahan kita, lewat firman yang akan kita dengarkan sebentar. Kita angkat lagi pujian kita lebih dari kemenangan.
saya berikan doa perhatian kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ulang kembali depan sambil menunggu silakan pujian kita terima Tuhan kita sudah. Saya undang Bapak dan Ibu silakan. Kor kepada kaum wanita untuk maju ke depan.
sesuatu terjadi yang besar atas bangsa kita, dan Tuhan banyak terpilih dalam segalanya. Kita akan memberikan persembahan atas ujian kita sekarang berhasil.
Tuhan. Pulihkanlah negara kami Tuhan. Jamahlah negara kami Tuhan. Selamatkanlah negara kami Tuhan. Adalah tangan-Mu yang menaungi negara kami Tuhan. Sehingga negara kami Tuhan maju Tuhan. Takut akan Engkau Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa, banyak suku-suku, banyak bangsa-bangsa yang mengaku Tuhan bahwa Engkau adalah Raja segala Raja, Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Apapun Bapak Ibu yang kita alami saat ini, apapun yang kita pergumulkan saat ini, apapun sakit penyakit kita, mari kita bawa ke hadirat Tuhan. Mari kita aminkan pujian bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita permuliakan, Tuhan yang kita tinggikan adalah Tuhan yang kuat, yang sempurna, Allah yang menjawab segala doa-doa kita. Dia tidak pernah pergi dari kita, Dia selalu ada bagi kita. Mari bawa segala persoalan kita, mari ada bawa segala pergumulan kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita permuliakan, Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa-doa kita. Dia Allah yang sanggup untuk menjawab segala seruan kita. Bagi Dia tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan kita tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Percaya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita permuliakan, Tuhan yang sanggup menjawab seruan kita. Apapun penyakit kita hari ini, apapun persoalan kita hari ini, kita percaya Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Karena Allah yang kita sembah itu, Allah yang kita permuliakan, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Mari percaya Bapak Ibu, mari kita akui Dia Allah satu-satunya penolong kita, Dia Allah satu-satunya yang sanggup memberkati kita. Mari kita percaya dalam Tuhan, mari kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang kita permuliakan, Allah yang sanggup menjawab seruan kita. Haleluya, 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 haleluya.
Kembali kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Aku mengucap syukur, kami mengucap syukur, kami datang kepadamu dengan tubuh kami yang sehat, dengan tubuh kami yang kuat, bahkan dengan tubuh kami yang hebat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hadirat Tuhan pagi ini. Kami mengucap syukur untuk kedatangan atas setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, kepenuhan Roh-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, kami boleh memuji, menyembah Engkau, kami boleh menaikkan ucapan syukur pagi ini di hadapan-Mu. Kiranya itu menyenangkan Engkau Tuhan, kiranya membuat Engkau berkenan atas setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, segala pengampunan dosa Tuhan sudah berikan atas setiap kami, bahkan keselamatan Tuhan diberikan atas setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur, Engkau akan memberikan Tuhan firman-Mu atas setiap kami, berbicara Engkau atas setiap kami Tuhan, agar kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Bahkan kami juga ingin bersama-sama sepakat untuk kami boleh menyelesaikan amalan agung Tuhan, yaitu Tuhan membawa jiwa-jiwa untuk Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, urapi setiap hati kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah segala sesuatu yang bukan berasal daripada Engkau sudah dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu konsentrasi kami saat ini kami percaya sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Kami hanya undang hadirat-Mu atas tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang melihat, bahkan berbakti di media sosial yang ada juga beberapa Tuhan sangat tulus Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Amin. Merdeka. 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 Amin. 79 tahun RI kita rayakan. Mungkin belum ada yang usia 79 di sini ya? Belum. Tapi para pejuang sudah memperjuangkan untuk saya dan saudara untuk kita merdeka. Mau pakai baju merah boleh, mau pakai baju biru boleh. Enggak mempengaruhi keselamatan. Amin. Yang penting hati kita merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari sakit hati. Banyak sekali orang sakit hati, kepahitan. Banyak orang tidak suka. Sebel banget lihat CLC. Dan gembala sesengit banget. Awas ya nanti. Kalau saya berdoa, gembala tambah kaya. Amin. Gitu dong. Jadi kan lumayan ya, puji Tuhan. Selamat ada sarapan pagi. Kalau gembalanya miskin, kagak ada lah. Buat makan setidaknya kagak punya, gitu ya. Kita mau merdeka, merdeka dalam segala keadaan kita. Dari perasaan sakit hati, perasaan tidak suka, benci, perasaan yang membuat hati kita itu carut marut nggak karuan. Kelihatan dari wajah. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang berbeban berat, orang-orang yang kelihatan dari wajah. Dan kondisi tubuh pun mempengaruhi. Orang-orang yang hatinya tidak baik, rata-rata gampang terserang penyakit. Tetap happy, amin. Tetap happy, tetap merdeka. Yang selamat dirayakan ulang tahunnya 17 Agustus, dirayakan seluruh Indonesia. Wah, dia gak keluar dana pajak pinang, dia gak keluar dana lomba lari karung. Pokoknya semua merayakan ulang tahunnya Om Selamat. Terima kasih Tuhan atas segala yang Tuhan buat buat Indonesia, atas segala kebaikan.
Bukan karena ada MUI, bukan karena ada Muhammadiyah, tapi karena ada kita anak-anak Tuhan yang berdiri bagi bangsa ini untuk berdoa. Berdoa. Sebab itu kita masih ada di dalam gereja. Kalau saudara kemarin lihat pidatonya siapa namanya yang ditembak Presiden Amerika? Siapa itu? Lah, ya benar. Dia bilang Amerika tidak ada Tuhan, tidak ada damai sejahtera. Amerika tidak kembali kepada Tuhan, tidak mungkin ada kemakmuran. Amerika tidak kembali kepada Tuhan, tidak ada hal yang baik terjadi. Demikian juga kita kembali kepada Tuhan. Kita merdeka, merdeka, merdeka. Orang yang merdeka itu bebas. Mau makan pakai ikan asin sama sambal juga enak. Coba orang yang sakit lambung makan nasi sama ikan asin pakai sambal, selesai itu apa? Mules. Tapi kalau orang yang merdeka mau makan pucuk ubi, mau makan apa, nggak rasa ada sebulan nggak. Apalagi kalau kita ragu-ragu nih saudara. Biasanya kalau makan sesuatu, saudara memang tidak boleh terlalu banyak. Tapi saudara doakan dalam nama Yesus makanan ini menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh saya. Lah saudara nggak boleh makan apa-apa. Udang, seafood nggak boleh. Ijo-ijo nggak boleh. Kacang-kacang nggak boleh. Lah saudara mau makan dedak? Apa mau makan pelet pur? Ya nggak begitu. Kita harus merdeka. Kita harus merdeka. Mau makan apapun Tuhan, saya makan dengan batasan dan saya sehat. Karena makanan ini diciptakan Tuhan untuk memberi kemerdekaan kekuatan bagi tubuh saya. Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan tentang kemerdekaan. Kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu tiduran. Berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk berhamba. Supaya kita, supaya saya, sebut namamu, supaya Ibu Eli sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan Ibu Eli. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang berdiri teguh. Orang-orang yang sehat adalah orang-orang yang kuat berdiri teguh. Amin. Tidak sebentar-bentar loyo. Tidak sebentar-bentar hilang dari gereja. Seperti kapal selam. Nanti timbul, nanti tenggelam. Ibu Erna mau bukan kapal selam. Soalnya dia ada kegiatan yang lain di luar sana. Ada keluarganya yang harus dia jaga. Tapi kalau tidak ada acara apa-apa, ngapain? Modong. Ngapain? Malas. Nanti giliran di gereja ada pembagian, bukan kebagian. Ribut teman. Ujungnya teman. Aku baru bagi, aku gak dapat lagi jemaat. Aku tuh gak dapat lagi jemaat dan bagi loh. Tanggal setega. Gak pernah nengokin aku. Nah sendiri gak pernah nengokin gereja. Gimana saya mau nengokin Anda? Orang fair aja dong. Fair gak? Anda mau ditengokin. Tengokin saya juga dong di gereja. Amin. Ibadah juga dong. Anda gak pernah ke gereja. Saya sudah ngomong saudara. Maaf, Sabtu Minggu minta. Waktu saya visitan saya dengan keluarga, saya ketemu suami saya cuma 2 hari. Anak saya harus les. Saya harus antar ke Subang. Gak ada yang gantiin nganter. Kalau saya saudara nuntut saya suruh ke rumah saudara. Saudara aja gak mau ke gereja. Emang waktu saya dong. Ya enggak? Pelayanan sih oke, pelayanan. Tapi manusia kayak apa yang harus dilayani? Amin? Manusia kayak apa yang dilayani? Jangan saudara menuntut hak tidak melakukan kewajiban. Fair aja dong. Fair. Kita benar-benar nih. Ada waktu kita untuk melayani. Tapi ada waktu kita juga untuk melayani keluarga. Jangan saudara bilang, mau gak es pernah nengokin saya. Ada juga jemaat, bukan jemaat sakit. Ibu gembala kok gak nengokin saya. Ibu gembala yang
Bapak Pastor Katolik, baru Ibu Gembala GPDI. Jangan berpikir saudara pengen merdeka, tapi melakukan dengan kuk perhambaan. Saudara pengen merdeka, tapi saudara bawa itu selalu kuk perhambaan. Saudara seorang hamba tidak punya hak. Seorang budak tidak punya hak atas hidupnya. Oleh sebab itu, di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13, mari kita baca. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Amin. Kita dipanggil untuk merdeka. Saudara bukan orang-orang yang terikat. Saudara bukan orang-orang yang diperhamba. Sebab itu saya selalu ngomong sama jemaat, datanglah beribadah, bertemulah Sang Penciptamu. Datanglah beribadah, bertemulah dengan orang yang maha hebat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pemilik hidupmu dan pemilik hidup saya. Jangan saudara lihat kiri dan kanan. Jangan saudara lihat saya, oleh saya saudara kesel, gak kurus-kurus Ibu Gembala. Ibu Gembala tambah gendut, kami jemaat tambah kurus. Kayaknya Bu Gembala kebanyakan duit kayaknya mah. Amin. Bukan kebanyakan duit, handphonenya isinya tukang makanan dulu. Ibu Torisa suka ketawa. Ya Bu, Mama Elis apalagi Mama Elis. Soalnya saya kan suami jauh, gak bisa naik motor, gak punya mobil di Haus Julie. Jadi saya selalu telepon. Jadi boro-boro saya bisa selingkuh ya dari suami. Gak sempet. Saya sempetnya mikirin menu makanan. Pagi makan apa, siang makan apa, sore makan apa. Belum ngemilnya, belum buahnya. Siapa? Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Merdeka. Tuhan sudah disalib. Iya. Dosa saya sudah ditebus. Iya. Besok malas ke gereja lagi. Besok malas berdoa lagi. Besok malas baca firman Tuhan lagi. Besok berantem. Kalau nggak ada suami, fighternya orang tua. Kalau nggak ada orang tua, kakak beradik berantem. Ipar sama ipar, Mareda berantem. Marito berantem. Oh iya berantem. Marlaya berantem di Marito. Melakukan dosa. Mabok selamanya mabok. Begadang sampai jauh malam. Kecuali saudara jadi satpam ya. Begadang sampai malam nggak apa-apa. Dapat duit, dapat cuan, dapat gaji. Tapi kalau untuk hanya nongkrong, ngobrol, minum, rokok, begadang sampai jauh malam, saudara, hati-hati. Jangan bikin istrimu menjadi janda. Jangan bikin anak-anakmu menjadi yatim, gak punya bapak. Kenapa? Kita gak bisa memanage diri kita. Memang umur di tangan Tuhan. Saya punya, jadi ingat sama satu bapak, namanya Bapak Purba. Bapak Purba itu paling ngeyel kalau ngomongin di gereja sana. Kan aku ngomong, janganlah suka minum, janganlah suka begadang, janganlah suka ngerokok. Tahu nggak, Ibu Elis? Teman-teman saya yang nggak merokok, yang nggak minum, yang nggak begadang, yang nggak dilapor, itu cepat mati. Kita mau ngomong apa lagi? Kita nih kasih Gembala udah ngomong tapi gak kedengeran. Kita nih sama orang Batak kalau cerita, jangan ngomong begini. Oh dia lawan loh. Kan Ibu Elis nggak tahu. Kalau Pak Elis nggak akan berani ngomong. Kalau belum sampai di ubun-ubun. Kalau Ibu Elis langsung repek. Masih bilang Ibu Elis nggak tahu, teman-teman saya yang jaga kesehatan cepat mati. Mendingan saya nih. Umur berapa waktu ini ya? 70 apa 60 berapa ya? Tahu nggak saudara? Dia memang tidak mati, tapi dia hilang.
Raib, Setangerang, Ciledug kita cari, tuh bapak hilang. Nggak bawa dompet, nggak bawa handphone, nggak bawa apa-apa. Rupanya diam-diam konslet otaknya. Jadi nggak bisa pulang ke rumah. Sampai sekarang nggak tahu dia meninggal atau dia hidup. Hilang. Semua dikerahkan sampai kaum muda dikerahkan. Cepat naik mobil, naik motor. Pokoknya foto-foto di itu. Dia meninggal nggak? Emang dia nggak meninggal, tapi dia hilang. Dia nggak kembali ke istrinya. Dia nggak kembali ke rumah anak, ke rumah menantu, ke rumah cucunya. Hilang, saudara. Sampai sekarang. Kalau diomongin ngeyelnya minta ampun, kayak dia paling benernya. Tingkat dewa kebenarannya. Orang tua, marganya aja purba paling tua di antara semua marga kalian. Purba sih manusia, purba yang punya itu ya berkuasa. Manusia purba seberapa ribu tahun yang lalu gitu. Hilang, saudara. Kenapa? Kita sampai istrinya tuh telepon, Ibu Elis, maafin Amang ya, barangkali Amang punya salah, punya dosa sama Ibu Elis. Emang kenapa? Amang hilang, gak ketemu-temu. Kok bisa hilang? Kamu berarti bener dia gak mati, tapi dia hilang. Kata kemana? Kemana nih? Bilang sama Amang pendeta ya, sama Pak Erwin, katanya minta maaf banget. Kalau punya dosa, punya salah, biar cepat ketemu, mati hidup harus ketemu. Lah kita mau bikin acara pemakaman, gak ada yang dimakami. Kita mau bikin acara penghiburan, tidak ada mayatnya. Bagaimana? Gereja bingung kehilangan satu bapak ini. Enggak yang menyambut. Waduh, itu benar-benar ikan kepala batu itu kalah kerasnya. Keras banget. Kenapa? Dia masih mau diperhamba oleh dosa. Kebenaran diri dia pegang. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa ada seseorang yang menyangka jalannya itu lurus, jalannya itu benar, tapi ujungnya membawa kepada maut. Jadi kebenaran diri itu bukanlah satu hal yang harus dipertahankan. Kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan saya dan saudara. Yang dikatakan lagi setelah kita merdeka, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oleh kasih, bukan memanfaatkan. Saya bisa punya teman orang kaya, tapi saya tidak pernah memanfaatkan orang kaya. Banyak sahabat-sahabat saya orang kaya, tapi saya nggak mau duit mereka. Walaupun saya kekurangan, saya diam. Kalau saya mau, saya beli. Kalau saya punya, saya balik. Saya bayar. Saya nggak mentang-mentang punya teman kaya, terus saya manfaatkan dia. Oh, dia kan penuh dengan kasih. Orang kaya. Makanya saya suka teriak-teriak, hei, biar jemaat kaya di sini, mobil saya nggak ganti jadi Pajero Sport, jadi biasa aja. Maaf, lu kaya nggak apa-apa, tapi nggak ngaruh dalam hidup gue. Kecuali lu kaya terus mau gue diganti, tanahnya segini kali udah butuh ganti Pajero Sport mau, itu baru bermanfaat. Saya nggak mau memanfaatkan, terserah Anda. Segala apa yang saudara beri di rumah Tuhan itu bukan buat kami, tapi untuk Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada seluruh jemaat. Jangan sampai dewek, saudara. Ayat yang ketiga, ayat ke-15. Tadi ayat 13 sampai ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling apa? Menggigit. Dan saling sadis. Kalau ada di dalam jemaat Tuhan yang tidak dimerdekakan dan di dalam dosa, kerjaannya saling menggigit, saling menelan. Awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Setelah melukai biasanya bisa dibinasakan.
Lihat itu kemarin KDRT siapa? Intan siapa? Cut Intan siapa? Nabila. Saya baru tahu itu ada suami mukulin istri sampai segitunya. Padahal istrinya cantik, kurus, atlet, terkenal tuh. Apalagi kalau istrinya kayak gue, yang gue cuma harus suka jadi doang. Kadang-kadang sekarang udah gak tahu, karena udah gak kenal banyak generasi baru. Dikepukin segitunya. Anaknya ditendang. Saya lihat itu, ini suami atau binatang ya? Jangan-jangan suami dalamnya binatang. Bingung saya. Istrinya yang sudah melahirkan 3 anak bisa dikebukin begitu. Saya cerita sama suami saya, kalau lu mah menang banyak nih. Boro-boro dikebuk dicubit juga kagak. Dulu aja pacaran cubit-cubitan, belum dapat soalnya. Masih cubit-cubitan. Kalau udah dapat kok udah ganti cubit ya Pak. Mau nyubit si Vicky nangis. Dia nangis. Tadi malam saya tidur pulas. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu saya tidur pulas karena baby sisternya datang dari Tangerang. Dia yang nyusuin, dia bikin susu, dia bikin buka pampers, ganti. Wah, dia itu yang kolonin. Wah, ganti lagi saya tidur pulas. Saya merdeka, benar-benar. Tadi malam saya merdeka. Selesai masak, pakai selati jam 1-an, udah selesai mandi, tidur saya boksek sampai jam 5. Biasanya jam terbangun udah ketukerukan jam 5. Kenapa? Enak suaminya memberikan layanan servis yang memuaskan untuk Sofia dan Sophie. Jangan engkau saling membinasakan sedikit pun di hatimu. Jangan kau punya pikiran gua gigit lu karena lu gemes. Gua mau gigit Pak Banjar Nahor. Kenapa? Gemes. Apalagi saling menawan. Biasakan kita hidup merdeka untuk saling mengasihi. Kita dipanggil merdeka karena Kristus sudah memerdekakan kita. Berdiri teguh dan jangan mau ditunggangi lagi atau diberikan perhambaan, hamba dosa. Merdeka dipanggil bukan untuk kesempatan berbuat dosa lagi setelah pengampunan, tapi melayani dengan kasih. Dunia penuh dengan dosa. Dunia pengennya begini yang terjadi. Siapa yang kuat? Dia yang. Siapa yang kuat? Makanya Anda harus kuat. Amin. Kalau Anda mau kuat, mau menang harus kuat. Sekarang orang yang kaya punya kuasa nggak? Punya. Ngomong semua. Ngomong B, semua. Coba orang nggak punya ngomong, sampai berbusa itu mulut, sampai kentut-kentut juga nggak akan dengar. Makanya Anda harus kuat, harus hebat, harus bisa. Umur tidak mempengaruhi, tapi kita punya kekuatan dari Tuhan. Coba minta sama Tuhan, Tuhan kuatkan saya, kuatkan saya, kuatkan saya. Jangan sampai kita menjadi korban yang digigit dan ditelan, apalagi dibinasa. Ya, orang yang tidak punya hikmat itu biasanya orang-orang yang digigit, orang-orang yang ditelan, orang-orang yang dibinasakan. Mana tanya? Tanya kalau marah ini. Apa tuh tanya? Waduh, jangan-jangan ini ajaran saya ini. Bersekolah minggu mengajar. Kalau marah, ya ampun ya. Dulu lucu kalau tanya itu kalau marah. Dunia penuh hal-hal demikian. Biarlah kita kuat, amin. Kita menjadi orang-orang yang punya siapa? Punya Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Beres? Beres KB satu persatu. Tuhan bantu kita memperbaiki, dan langkah kita itu tidak turun tapi naik. Amin. Langkah kita itu tidak turun. Terjun bebas itu bonyok, naik.
Roh Kudus angkat saya naik. Mungkin saya tidak bisa naik tinggi, tapi Tuhan tolong keturunan saya, anak menantu cucu saya bisa bawa saya naik tinggi. Melesat menjadi orang tua. Saat ini bingung, saya sudah tua, Tante Elsu melesat tinggi itu dari mana? Saya harus main saham kan? Bahasa Inggris saja nggak bisa mau main saham. Bisanya bahasa Batak, oh lo hidup harus naik. Mungkin lewat anak saudara, menantu saudara diberkati. Saudara, saya punya kesaksian. Tante saya, adik mami saya itu yang pilihnya itu kemarin sini, itu jualannya sayur. Gayanya sih tukang sayur marah nata. Keren kan? Keluarga kami dari mami kami itu selalu ikut dengan gereja. Jadi gereja kami kan gereja DPD Maranatha. Jadi kalau punya percetakan Maranatha. Punya apa? Warung sayur Maranatha. Punya tempat jualan apa ya? Nasi apa ya? Icen tuh, nasi pecel ya? Bukan nasi pecel ya? Nasi rames. Orang Jawa ada Jawa nasi rames Maranatha. Semua pakai Maranatha. Tukang sayur pagi-pagi itu dia harus ke pasar Wage jam 2 pagi, boncengan dengan suaminya. Beli sayur ya, kacang panjang, toge, tempe bosok, tempe bener. Orang sana kan ada pakai tempe bosok, ada pun. Dia luar tuh saudara, anaknya 4, 3 perempuan 1 laki. Setelah anak-anaknya besar, dengan segala perjuangannya, yang nomor 1 ya biasa, nomor 2 ya biasa. Yang nomor 3 Vera itu lumayan, soalnya dia dapat cowok orang kaya, jadi lumayan. Tapi yang nomor 4 namanya Dani juga. Kita itu banyak Dani di keluarga mami saya, banyak banget Dani. Ada Dani hitam, Dani putih, Dani gendut, Dani banyak. Yang namanya Dani ini anak bungsu. Dia kerja di percetakan di tempat buku saya, di percetakan tulangnya lah ya, tulang pembataknya. Sekolahnya cuma SMA apa SMK ya? STM pokoknya gitu lah. Enggak ngerti saya maksudnya itu. Tapi saudara, sekarang dia punya bisnis, punya 5 percetakan. Cicinya nih, kakak-kakaknya, Ci, 1 buat kamu, 1 buat kamu, 1 buat kamu, 1 buat saya, yang terakhir 1 buat istri saya. Jadi mereka keluarga itu kompak. Tapi ada 1 yang mau berkorban, ada 1 yang tidak mau pelit. Saudaranya miskin bukan dijadiin pembantu. Hello, kebanyakan orang kaya saudaranya miskin dijadiin pembantu, yang kaya dijadiin ratu. Tapi enggak, dia berusaha. Anak bontot ini berusaha, anak bungsu. Dia punya 5 cabang, luar biasa. Cielis sudah punya 5, puji Tuhan. Besok bukan di Haulis ya, Cielis itu kebagian. Puji Tuhan. STM kalau nggak salah deh. Tuhan berkati luar biasa. Mamanya mau beli mobil tinggal milih. Mau apa mah? Mau makan di mana? Mau jalan kemana? Mau beli apa? Nah ini juga harus dibeli. Punya orang tua soalnya. Semangat Pak. Serius, semangat. Anak-anak muda semangat. Bilang sama mama mau beli apa? Ada gue yang bayarin. Amin. Mama mau kemana? Ada gue yang bayarin. Jangan udah tua masih dimakan ibu bapaknya. Jadilah anak-anak muda yang kuat. Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2. Makanya tema Youth tahun ini adalah generasi yang bisa diandalkan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus.
dari hukum dosa dan hukum maut. Apa yang memerdekakan kita? Roh Kudus. Roh Kudus urapi, Roh Kudus urapi, datanglah dan jamah setiap hati kami. Penuhilah sekarang. Amin. Penuhilah sekarang. Jangan cuma ondok ngomong. Aku paling kesel kalau ada orang ngomong kosong, dompet kosong, otak kosong, dijual di tukang padang. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan saya. Amin. Roh Kudus memberikan saya kemampuan. Roh Kudus yang mengajari saya. Roh Kudus yang memimpin saya apa yang harus saya lakukan. Mungkin orang lain bilang itu salah, tapi kalau bersama Roh Kudus Anda benar. Jangan terus. Amin. Jangan terus. Jangan takut. Memerdekakan dalam Kristus oleh hukum dosa dan hukum. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita menjadi orang-orang yang kuat. Bahkan sampai kekekalan kita mendapatkan pahala yaitu hidup yang kekal selama-lamanya. Roma 8 ayat 32. Bagaimana kita bisa hidup merdeka? Ternyata di dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Siapa dia? Bapa. Bapa di surga tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Karya penyaliban itu terjadi supaya kita dimerdekakan. Bagi kita semua, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada orang tua, tidak ada orang muda, tidak ada bayi, tidak ada anak dalam kandungan berbentuk janin. Karena apa? Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Firman ini berat, tetapi Tuhan bilang dia akan memberikan segala sesuatu bersama dengan dia, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang memerdekakan kita dari dosa dan maut. Anak saya kalau udah lagi nangis, si Sofia dan Sofi, wow, dipanggil. Saya cuma nyanyi, saudara, nggak bisa diapa-apain, gendong berdua nggak kuat, jadi susu berdua juga nggak bisa. Akhirnya saya nyanyi, jalan serta Yesus, jalan sertanya, hei hei, setiap hari, hei hei. Saya mendadak dari guru sekolah minggu. Jalan serta Yesus selamanya. Belum habis itu lagu dia udah diem, melihatin mamanya. Udah malam, mau jalan-jalan kemana? Jam 2. Jalan serta Yesus sepanjang hari, mama. Bukan malam aja, bukan pagi aja. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, bagi vokalnya. Jalan sertanya setiap hari. Saudara, urus bayi satu susah lagi. 2. Kalau nggak diiming-imingin gaji sama suami saya nggak mau. Jadi sisa 1 bulan berapa Pak? 4 juta. Jadi saya sebulan 8 juta. Bohong sih. Kalau benar saudara bisa dipajak M3 traktir. Aduh, minta ampun. Tapi bahagia. Amin. Bahagia. Kalau capek tinggal panggil tukang pijat. Dia yang memberikan kita semua yang dia miliki bagi kita. Kurang kaya apa kita, kurang hebat apa kita, Tuhan berikan semuanya buat hidup saya dan saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 9. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Jadi jangan bilang
saya kena kutuk dari Tuhan, saya kena murka dari Tuhan. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan, yang percaya katakan amin. 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 Bukan merek gereja yang menyelamatkan saudara, bukan pendeta yang menyelamatkan saudara, tapi saudara datang sama Tuhan. Itu yang menyelamatkan saudara. Saudara, saya tidak takut apapun yang terjadi dalam pelayanan di tempat ini, karena saya percaya orang yang Tuhan sediakan ke sini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Orang yang beroleh keselamatan. Penyerahan anak di sini, pernikahan di sini, pemberkatan nikah di sini, baptisan air di sini, sampai pemakaman, amin. Pemakaman, amin. Jadi jangan saudara jadi orang yang celak-celok. Sebentar ke gereja sana, sebentar ke gereja sini, sebenarnya nggak usah. Tetap aja, amin. Tetap aja sampai pemakaman. Amin. Kita punya dana Lazarus kilo nih. Amin. Masih ada uangnya? Oh, kalau itu kita shopping. Jangan dipunya orang mati. Sweet kata dia. Punya ketetapan hati dong. Ketemu Tuhan di sini. Jangan ketemu saya mau bete bilang juga. Kita dimerdekakan, yang pertama tujuannya adalah kita bebas dari rasa malu. Roma 10 ayat 11. Kita dimerdekakan oleh Tuhan. Kita bebas dari rasa malu. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa? Barang siapa? Kok barang ya? Barang. Arti barang siapa itu, kita ini nih gak berguna. Barang siapa aja yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan, amin. Nah, kalau saudara Tuhan merdekakan supaya Anda diangkat oleh Tuhan jadi anak Tuhan, supaya Anda tidak dipermalukan, Anda jangan mempermalukan diri. Anda jangan mempermalukan diri sendiri. Berutang, Mbak. Berutang 3 itu apa ya? Berutang bayar. Berani berhutang, berani bertanggung. Jangan. Saya bilang bangkir di sini aja. Besok saya dikasih cuan. Punya utang bayar. Anda jangan mempermalukan diri sendiri. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan udah deh buang. Gak usah melirik istri orang, amin. Bapak-bapak, tadi nih Ibu Fitri selamanya. Amin. Sampai pemakanan ya. Amin. Tantang dulu, barangkali ganti lagi. Kalau Om Riki sudah tidak bisa, tante lagi lihat. Dalam setiap langkah, dalam setiap kalau pasangan ini udah Romeo dan Juliet, nggak usah masak, saya yang masak. Om itu masaknya enak tau gak? Makanya kalau dibilang tante lain, Om ini pengen nih masakan saya ragu-ragu. Masakan saya ini Om ini pengen. Kayaknya tante lain doang yang pengen. Om ini bisa masak. Kalau masak Om ini, enak, laki-laki tapi enak. Masakan itu bisa bagus gitu tampilannya. Enak rasanya, asinnya, bumbunya pas. Kalau Om ingin masak, tante lain ya. Makanya kalau ini Om ingin pengen dari sambal kasih air, agak kayak mungkin deh. Gue gak pede, orang yang paling pintar masak. Kitab suci berkata bahwa kalau kita percaya kepada dia, dia tidak akan mempermalukan hidup kita, amin. Tuhan, saya anak muda Tuhan, ingat ya Tuhan, di dalam daftar BLT, apa BLT? Nah, apa kata langsung? Di dalam BLT-nya Tuhan nih, rezekinya Tuhan saya didaftarkan loh Tuhan. Amin. Jangan permalukan saya udah bosan miskin. Ya biarin sih adalah Lazarus yang miskin. Tuhan cukup satu aja deh Tuhan, anak Tuhan jangan miskin lagi, amin. Jangan saya dipermalukan Tuhan. Tapi Anda juga tidak boleh mempermalukan diri sendiri dengan segala keadaan.
saudara yang tidak bersama kepada Tuhan. Yang kedua, ternyata ketika Tuhan memerdekakan kita, kita mempunyai sifat yang baru. Apa itu sifat yang baru? 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Oh, anakku sudah nangis. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada sukacita, ada semangat yang baru, ada kemampuan yang baru untuk saya melangkah, untuk saya berdoa bagi anak mantu cucu saya. Tuhan, ada segala sifat yang baru Tuhan berikan ketika merdeka. Karena ada roh Tuhan di dalam hidup saya, ada kemerdekaan. Enak orang merdeka tuh. Amin. Tidak usah kita mikirin yang lain. Hidup kita ini udah happy. Hidup kita ini udah merdeka. Makan sayur bening rasanya makan sama apa gitu, sedap sekali saudara. Ketemu saudara nih, keluarga demi keluarga, jangan mikir saudaramu datang mau kasih apa. Tapi pikirkan, saudaraku datang, aku mau kasih apa ya buat dia? Gitu dong, amin. Adikku dililingi bilang ini, kita ini ya hidup ya, iya kita hidup. Kenapa ini? Kita kesana, kita yang keluar duit, segala apa dibawa. Mereka yang kesini, ya kita juga yang keluar duit. Amin. Ya saling namanya orang kaya. Orang kaya yang murah hati. Ada orang kaya kayak dia sendiri. Makan telur separuhan, jangan satu. Saudaranya datang makan telur separuhan. Kalau saya mau 2 kilo ada. Kita yang kesana, kita yang keluar duit. Kita yang di sini juga, mereka datang ke sini, kita yang keluar duit. Dan itu tidak terjadi dalam keluarga mami saya aja, sampai keluarga papi saya juga begitu. Dia pikir di sini gudang duit, amin. Masa jangan gudang sampah aja, gudang pelosok gudang duit, amin aja deh, amin aja. Siapa yang berbuat banyak akan diberi, amin. Siapa yang berbuat banyak diberi banyak. Saudara berangkat ke laut mancing, bawa ikan teri 1. Dapat apa coba kira-kira? Salah, dapat ikan itu kerapu yang keras, dimakan dibolak-balik keras semua, ikan sarang, ikan kerapu. Coba saudara bawa ikan pakai ikan pembung aja, mancing di tengah laut, dapatnya ikan apa? Golden fish. Demikian hidup saudara. Apa yang saudara perbuat, siap-siap saudara terima. Pelit itu sulit. Pelit itu sulit. Orang yang tidak bisa memberi hidupnya sulit. Saudara pengen kita merdeka. Merdeka secara keuangan, tapi saudara tidak merdeka untuk mengaturnya. Kita diberi Tuhan roh yang baru, sifat yang baru. Dapat ini. Kemarin 17 Agustus di gang kami itu gang heboh. Pokoknya gang apa ya, BC sedikit tuh. Itu paling gang heboh. Itu di depan, di belakang itu sepi. Tapi kalau di gang kami itu paling ramai. Soalnya apa? Selalu heboh. Ada yang mau memberi, ada yang mau kasih. Bayangin si posisi itu lucu anak. Temennya itu suka dikasih THR kalau lebaran. Mana amplop THR? Kan saya punya amplop THR tuh ya lebaran tuh. Memang untuk karyawan-karyawan, tetangga-tetangga dulu gitu kan. Dia minta amplop itu, diisi lah sama dia 10 ribuan semua. Nah temennya dikasih THR 1 orang 10 ribu. Saya bilang ini, mau emang temen lu kerja sama mama dapet THR? Enggak sih ma, kan kalau orang muslim itu kan harus ada THR-nya. Kalau kan dia bisa kasih 10 ribu, 15 orang mau sama. Kemana 17-an? Mama paling besar dong. Apanya? Nyumbang itu loh 17-an. Lah mama yang paling kecil anak cuma 1 yang ikut lomba. Ya enggak lah. Kan banyak teman-teman Moses juga yang ikut lomba. Mama harus bayar paling besar. Jangan badan mama doang yang besar.
habis bikin kan bingung sama Moses. Jadi yang lain berapa, mama nomor 1 Top Gun. Dia bilang papamu, gak usah bilang papa sih kalau mama oke, dia pasti oke. Jadi saya harus kembang besar di gang saya tuh, supaya meriah, supaya hadiah itu banyak. Nah, emang bener sih, ada bancakan segala, makan nasi, makan ayam, enak bener 17-an, belum itu, kasih makan pesertanya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang memberi, dan gang itu selalu ramai. Gang itu selalu penuh sukacita. Ada aja yang berbagi. Pada bubur candi 5.000 di kebagian babe. Buras dage si 0.000 kebagian babe per rumah. Segile bener. Ada orang-orang yang memberkati. Rohnya sudah roh merdeka. Bukan karena memberi nanti saya miskin. Tidak ada orang memberi miskin. Orang memberi diberi. Jadi kalau saudara kekurangan, tengok. Sudahkah saya merdeka dalam memberi? Sudahkah saya punya roh yang baru, sifat yang baru untuk memberi, memperhatikan satu dengan yang lain? Di mana ada Tuhan, Dia tidak akan mempermalukan saya, saudara. Engkau akan diangkat tinggi. Engkau akan diangkat tinggi satu kali kelak. Engkau akan melihat bahwa penyertaan Tuhan luar biasa. Kemerdekaan yang dari Tuhan luar biasa. Orang tua terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas memberkati anak, menantu, dan cucu. Bahkan pada keturunan ketiga dan keempat. Ya, saya nggak tahu nih, baru keturunan 1 aja saya udah 53. Tapi Tuhan tolong kami semua. Kuat, semangat, dan merdeka. Mari kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian penerimaan kita. Saya undang imam musik, singer boleh bantu saya untuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Ada Bang Sergius, Moses boleh dipanggil. Ayo Ken, come on Ken, kita nyanyi Ken. Nari papinya deh. Benar kasih Tuhan itu sungguhnya tulus, sempurna mengasihi saya dan saudara. Yes Tuhan, terima kasih. Amin, haleluya. Kasih-Mu memerdekakan, kekuatannya daripada Tuhan memerdekakan. Kasih Tuhan
Kami serahkan Tuhan Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan juga Tuhan segala kepemimpinan yang ada di Indonesia ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan pemimpin yang telah terpilih pada saat hari ini ya Bapa juga Engkau akan campur tangan ya Bapa dalam setiap apapun keputusan yang akan diambil ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati kami semua juga. Kau akan memberkati Indonesia Tuhan. Kami percaya semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, kita akan memberikan kesempatan kedua. Kita akan bersedia lebih dari pemenang. Dan hari Sabtu biasa ibadahnya zaman sore dilanjutkan dengan kajian musik hari Minggu. Hari ini tidak ada perubahan ya. Dan yang ulang tahun dalam minggu ini yaitu Bapak Keramat Siagian, Ibu Amel dan Bapak Selamat ya. Selamat berulang tahun, diberikan panjang umur, kesehatan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ya. Doakan bahasa Indonesia pada Indramayu, Kota Hoki, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir, dan Bapak Ibu Gembala serta orang-orang pastori. Laporan keuangan gereja. Kas sekolah minggu ada 2.542.000. Kas pemuda ada 1.618.000. Kas diakonia ada 2.036.000. Dana pembangunan 76.000. Kas natal ada 331.000. Dana total wanita 1.223.000. Dana lasaru ada 12.310 ya. Yang mau nabung tidak hadir orangnya. Yang dana lasaru silakan ke Sioli. Untuk family delivery silakan ke setiap perjalanan ya. Arjuna ya. Arjuna tolong dibantu ya untuk sebagai pengibar bendera
Ya, saya serahkan kepada MC dan yang bertugas. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, mari yang bertugas. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa ini. Tuhan berikan 79 tahun untuk kami. Untuk kami boleh merdeka. Untuk kami boleh diberkati ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik terjaga atas bangsa kami. Damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dalam segala bidang menjadi bagian bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tiup lilin ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Keselamatan bangsa ini ada di dalam kami Tuhan, gereja-gereja yang membawa keselamatan dari Tuhan Yesus untuk memerdekakan dari akal dan pikiran, untuk memerdekakan dengan perbuatan, untuk memerdekakan Indonesia dengan ekonomi, membebaskan dari segala perbudakan kebodohan ya Tuhan. Anak-anakmu yang Kau karuniakan hikmat ya Tuhan, kiranya dikaruniakan juga keberanian ya Bapa untuk memerdekakan bangsa ini Tuhan, menopang bangsa ini Tuhan Yesus. Tugas yang berat bagi gereja-Mu Tuhan, kiranya boleh kami pikul ya Tuhan, dan kami tidak berjalan dengan egois untuk kepentingan kami sendiri Tuhan. Banyak di sana yang diselubungi oleh kegelapan ya Tuhan, yang membawa mereka kepada kebodohan untuk masuk kepada perbudakan dan kemiskinan ya Tuhan, sehingga harga diri manusia tidak ada ya Tuhan Yesus. Anugerahkan gereja-Mu Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan, bangkitkan ya Bapa dalam pemikiran yang benar. Orang-orang tua ya Tuhan, kiranya bangkit ya Tuhan untuk membina generasi-generasinya ya Tuhan, untuk memenangkan Indonesia ini Yesus. Bagi bangsa ini kami berdiri ya Tuhan, dan tidak melupakan satu negara yang besar ini Tuhan, untuk gereja-Mu anugerahkan di hadapan Tuhan. Kiranya gereja-Mu juga menyadari akan hal ini ya Tuhan, untuk saling topang menopang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur kepada-Mu. Mari angkat tanganmu, terima doa berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Sama-sama katakan amin.